kawan-kawan pro konservasi dan pro lingkungan hidup. Kali ini Hadi Alikodra Podcast berada di lapangan di Kabupaten Tapin, khususnya di hutan ekowisata Rawagelam. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dibangunnya ekowisata Bekantan adalah untuk menyelamatkan monyet endemik bekantan, Masalis larvatus, yang hidup di rawa-rawa gelam di Kabupaten Tapin. Sekarang sudah bersama 3 narasumber spesial. Pertama ada Prof. Alikodra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping Prof. Alikodra ada Mas Jenny. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tepat di samping saya ada Mas Catur. Siap. Ya, gitu. Dan sekarang kita ada di kawasan ekowisata Bekantan di Tapin. Untuk awal-awal ini, coba saya pengen tahu nih, bagaimana awal mula atau sejarah dari kawasan ekowisata Bekantan ini? Baik. Prof. Terima kasih Dani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua pencinta alam, Ya. pro konservasi. Ya. Kita berada di lapangan. Insya Allah dalam waktu 1 jam paling lama kita akan berdialog, Ya. berdiskusi mengenai ekowisata. Nah, ekowisata itu penting sekali ini, kawan-kawan semua. Bagaimana kita mendorong agar supaya alam ini tetap berjalan sesuai dengan maknanya. Betul. Ilmunya disebut dengan ilmu ekologi, Ekologi. Betul. ilmu biologi. Jadi kita tidak ngomong lagi secara teori ini. Kita sudah bergerak menuju kepada implementasi. Bagaimana dengan mencoba agar supaya satu, Bekantan menjadi aman. Saya mau nanya dulu kepada yang sebelah saya ini, bekantannya ada nggak? Alhamdulillah ada, Pak. Ada berapa ekor? Ada sekitar 40 ekor ya, Pak. 40 ekor, kawan-kawan. Saya kira kita bangga semua ya. Saya kira juga kita berikan tepuk tangan semuanya kepada luar biasa bahwasanya Bekantan dari nol di sini tadinya banyak. Tadinya sekitar mungkin ratusan, 252 atau 3 ya. Nol karena kebakaran hutan. Kemudian sekarang dengan kegiatannya, terima kasih kepada Jenny yang terus menerus walaupun mendapat mendapat ancaman, kan gitu ya, diancam-ancam juga ya, mendapat tekanan dan sebagainya, akhirnya bisa untuk mempertahankan. Pada saat ini Bekantan sudah 40 ekor, recovery artinya. Lalu habitat juga sudah bagus, ya Jen ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Yang tadinya itu kebakaran, lalu di sini mulai hijau kembali, dan Bekantan itu sudah mulai hadir di sini. Dari mana itu Bekantannya? Jadi salah satunya Bekantan bisa hadir di tempat kita ini adalah salah satunya relokasi, Pak. Relokasi? Iya, kami bekerja sama dengan BKSDA. Bagaimana satwa Bekantan itu konflik dengan masyarakat, dan salah satu untuk tempat relokasinya adalah di kawasan ekowisata. Diamankan ke sini ya. Jadi di sana terancam masyarakat, diamankan. Masyarakatnya rela itu. Rela, Pak. Itu terkait yang koordinasi bagaimana dengan masyarakat itu secara langsung adalah BKSDA-nya, Pak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kalsel. Kalimantan Ya, Selatan. baik. Dan tadi ditanyakan ya, memang ini suatu capaian luar biasa ini, kawan-kawan semuanya, para pencinta alam. Jadi diawali dari seorang Pak Suharja dengan Ibu Yut. Betul. Dan kawan-kawan semua, Ibu Yut adalah seorang yang sangat mencintai tumbuhan, kolektor. Kemana ke hutan, dia membawa tumbuhan. Tumbuhan ini kemudian dikoleksi. Di mana salah satu koleksinya? Di Anyer, Pak. Di Anyer, tanam di sana di Anyer. Artinya sosok seorang ibu yang sayang kepada alam. Jadi nggak boleh tuh kita menyiksa alam. Kemudian saat itu dengan Pak Suharja datang ke kantor saya, ingin dilihat posisi di sini, dan saya ke sini kira-kira tahun berapa, Jen? 2012, Pak. 2012-an.
long time ago ya, 16. Masih bagus, ya enggak? Iya, Pak. Hutan masih bagus, sungai masih jernih saat itu ya, karena ini sudah surut ya. Lalu kemudian banyak sekali bekantan, sekitar mungkin saat itu kita hitung sekitar 400-an ya, 400 ekor. Lalu kemudian terus berkembang dan ya sayang sekali kita merencanakan dengan baik-baik, membuat traps baik-baik ya, membuat mes. Akhirnya diserang oleh kebakaran hutan, sehingga 1 ekor pun bekantan nggak kelihatan di sini. Semua orang merasa aduh ya, nggak ada hasilnya kita kerjakan. Berarti saya bilang kita terus saja pelan-pelan, insya Allah akan bangkit kembali, dan sekarang bangkit. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada juga semacam manajer ya kawasan. Iya. Yaitu saya kenalkan Mas Catur. Iya. Dari mana Mas Catur? Kalau saya asalnya dari Sumatera sih Pak. Oke. Saya pernah juga bekerja di beberapa LSM, pengamatan satwa. Tentang satwa liar. Iya. Jadi nggak aneh di sini ya. Ya, jadi di sini tidak kaget. Tapi Sumatera nggak ada bekantan loh. Betul, karena bekantan endemik sini gitu kan Pak. Bekantan hanya endemik Kalimantan. Saya serahkan kembali kepada host nih ya. Baik nih. Terima kasih Prof atas pentingnya konservasi bekantan di Kalimantan sebagai satwa endemik dari endemik itu artinya cuman ada di situ. Cuman ada di sini gitu. Cuman ada di Kalimantan di sini. Iya, satwa khas. Satwa khas dari Kalimantan sendiri seperti itu. Nah, sini tadi sebut Mas Catur ya. Mas Catur di sini sebagai? Di sini saya sebagai biodiversity sih Mas. Biodiversity ya. Bersama kawan-kawan di sini. Biodiversity expert atau biodiversity manager? Biodiversity section head Pak. Section head. Head. Jadi khusus mengolah dari kawasan ini. Jadi bukan hanya bekantan. Iya, betul. Tumbuhan spesies lain, burung kan gitu kan. Oke. Baik. Ya. Ini gimana nih Mas? Terkait dari tahun 2012 itu sampai 2023 berarti sudah hampir 11 tahun ya. 11 tahun dengan lika-likunya ada kendala atau hambatan terkait kebakaran hutan di tahun 2015 itu ya, yang kebakaran hebat. Nah, dari angkanya 0 sekarang tadi sudah di angka 40 ya. Nah, itu gimana Mas? Perjalanan dari nol ke 40 dengan lika-likunya itu Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau saksi hidupnya di sini ya ada Prof Ali Kodra dan Mas Jenny. Iya. Tapi saya juga baca baseline assessment yang dilakukan oleh Prof Ali Kodra dan juga saya juga sharing bersama kawan-kawan di sini tentunya gitu kan. Jadi di tahun tadi sudah disampaikan sama Prof Ali Kodra gitu, Mas Daniel, bahwa memang dari 0 pasca kebakaran. Kalau saya baca di baseline itu tahun 2019 benar-benar 0 individu. Dan sekarang di 2023 dari data yang kami coba rekapitulasi itu ada sekitar 40 ekor. 40 ekor Bekantan di sini. Dan kami juga bersama tim kami juga melakukan monitoring terkait primata juga, Prof. Jadi bukan hanya bekantan ya. Hanya bekantan karena di sini ada lutung, monyet, ekor panjang. Oke. Itu juga perlu untuk sebagai nantinya achievement nantinya juga bisa diukur dari biodiversity-nya juga. Ya, artinya tapi bukan hanya ada mungkin soal persaingan nantinya kan Mas ya. Jadi kompetisi, ruang dan sebagainya sehingga bekantan itu menjadi tertekan. Kan gitu kan. Jadi ini dimonitor juga. Di mana letaknya si lutung, monyet ekor panjang, dua itu bandel itu. Kalau bekantan itu agak sensitif ya. Betul. Jadi dari data monitoring terakhir itu di bulan Mei ini, jadi ada sekitar 27 individu yang termonitor secara langsung, terdiri dari 3 kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok. 3 kelompok maksudnya bekantan? Iya, kelompok bekantan. Total individu dari 3 kelompok tersebut ada 27. Jadi memang kedepannya ini akan sangat bagus apabila kegiatan restorasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi memang tim kami akan mengejar terkait percepatan restorasi dan harus proses-proses suksesi alam itu Prof ya. Kita tadi sudah masuk kepada diskusi tentang community tadi ya, masyarakat satwa liar, yaitu ada bekantan, ada lutung, ekor panjang. Itu. Gimana tadi kalau bekantan? Tadi berapa bekantan? Ada 40. 40.
Kalau lutung sama ekor panjang ada berapa masing-masing ya? Kalau monyet ekor panjang di sini baru termonitor bulan lalu tuh sekitar satu kelompok, sekitar ada belasan individu sih. Kalau lutung hanya 1 atau 2 ekor gitu. Baik. Saat ini gitu yang termonitor secara langsung. Nah, jadi karena begini, kita melihat satwa liar itu bukan hanya target ya, bukan hanya bekantan, tetapi juga kalau populasi makaka naik akan mengganggu yang lain. Kalau populasi lutung naik akan mengganggu. Ini sulitnya memanajemen itu adalah bagaimana menyeimbangkan kan gitu kan. Oke. Dani silakan dilanjutkan. Siap. Nah ini tadi terkait community dari satwa liar itu sendirian. Tadi ada bekantan, ada lutung, ada monyet ekor panjang, dan banyak juga burung di sini ya. Di sini. Ini jenis burung. Kalau dari data yang kami himpun juga ada sekitar 30 lebih gitu Prof. 30 jenis burung. Jenis burung ya. Benar. Jadi untuk biodiversity yang lainnya kami rencana dalam waktu dekat atau tahun ini akan melakukan survei untuk biodiversity yang lain. Monitoring. Ya, monitoring terkait biodiversity yang lain seperti bidang reptil, herpetologis, kemudian jenis-jenis kupu-kupu dan capung dan lain-lain. Semuanya jadi. Iya, jadi harapannya ketika restorasi berjalan misalkan 2-3 tahun ke depan, apakah dari si biodiversity-nya ada manfaat positif dengan jumlah peningkatan populasi dan peningkatan spesies itu akan jadi hal yang sangat positif gitu, bahwa restorasi yang dilakukan itu memang efektif. Ya, kawan-kawan, Mas Catur. Jadi ini kan situasi yang namanya dinamika, ya enggak? Dinamika. Jadi setiap spesies itu kan berdinamika. Yang ini naik, yang ini turun, wajar. Jangan sampai nanti naiknya ekor panjang akan mengganggu bekantan, kan gitu kan? Jadi kita harus berani itu mengatakan seperti itu ya. Itu namanya manajer kan itu kan. Kita harus mengurangi jumlah ekor panjang. Kita harus mengurangi jumlah lutung, kan gitu kan. Tapi lutung dilindungi ya. Lutung dilindungi. Kalau ekor panjang belum ya. Monyet ekor panjang kalau saya tidak salah statusnya tahun lalu itu naik jadi endangered juga gitu. Oh gitu. Iya, jadi secara global, secara IUCN Red List-nya itu sebenarnya setara antara monyet ekor panjang dan bekantan saat ini. Akan tetapi karena sebarannya lebih luas, tadi kan kita sudah sebutkan itu Prof ya, kalau bekantan untuk endemik, untuk ekor panjang lebih luas gitu kan, secara distribusi di Southeast Asia atau mungkin secara globalnya gitu. Jadi kalau kita tentukan priority, mungkin akan lebih priority bekantan, sehingga pada dinamika populasi yang klimaks mungkin ada pemanenan populasi. Harus ada namanya kalau dalam bahasa satwa liar itu namanya cooling system. Kita ngurangi agar spesies yang lain bisa tumbuh kan itu kan. Nah, apalagi Dan? Terkait tadi kita udah banyak bicara tentang biodiversity-nya. Ada apa aja di dalam sana itu ya? Di dalam mana? Di dalam kawasan kita ini. Kurang lebih tadi berapa? 90 hektar ya? 90 hektar di kawasan. Nah ini kita tadi udah sedikit keliling-kelilingnya, ada beberapa bangunan yang mendukung ekowisata dari bekantan ini. Seperti apa sekarang? Sekarang secara blueprint yang Pak Prof pernah sampaikan ke kami, persiapan bagaimana ekowisata bekantan ini, infrastruktur penunjangnya seperti apa, beberapa bagian udah dibangun, kita bisa lihat plaza udah ada. Ini plaza maksudnya gitu ya? Plaza. Tepat titik berkumpulnya kita, apalagi kalau secara langsung adalah pusat kegiatannya di kawasan ekowisata bekantan. Jadi seperti ini terus. Kita juga sudah ada menara pantau. Menara pantau itu adalah salah satu untuk pengamatan. Yang di pojok-pojok sana ya? Itu salah satu buat pengamatan satwa juga, dan terkait bagaimana monitoring terkait bagaimana nanti kebakaran, untuk monitoringnya seperti apa, itu juga dari situ secara langsung Pak. Yang ketiga kita punya nursery. Nursery. Iya. Pembibitan. Iya. Bagaimana kita nanti menyiapkan bibit-bibit untuk revegetasi. Bibit apa aja? Di situ terutama yang paling banyak di tempat kita adalah pionir-pionir rawa. Yaitu rawa galam, pulantan, mangobi, dan jenisnya beringin. Mangobi, apalagi tadi pulantan, itu makanan bekantan Mas. Galam. Jadi terutama situ, terus kita juga lagi coba bangun titian Mas. Titian yang baru kita mulai itu sekitar jalan setapak di atas rawa itu ya. Jadi orang nanti kalau misalkan nanti wisata ini udah dibuka, orang bagaimana serasa berjalan di atas rawa Pak. Nanti ke depannya seperti itu, tapi baru sekitar 225 meter yang kita bangun totalnya Pak. Mas ini sekarang. Total secara keseluruhan.
Total apa tadi? Titian, Titian. Yang gini ya, iya, Pak. Yang baru kita bangun itu baru sekitar 225 meter, Pak, yang baru kita bangun. Ya. Mungkin nanti ke depannya akan menyeluruh mengelilingi kawasan ekowisata Bekantan ini. Jadi harapannya nanti jadi orang di kawasan ekowisata Bekantan ini bagaimana rasa berjalan di atas rawa ya, Pak. Itu dia. Jadi experience seperti itu gitu. Merasakan berjalan dan serawa, tapi nggak rusak rawa. Nah, itu yang paling penting. Terus yang keempat tadi kita juga ada kandang karantina. Kandang karantina ini adalah salah satu yang pernah saya sampaikan di depan tadi, bahwa itu adalah untuk relokasi satwa liar. Jadi sebelum dilepasin, masuk karantina, dicek dulu aklimatasinya. Ya, disehatkan dulu. Ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan Dinas Dokter Hewan di Kabupaten Tapin, Pak. Apabila ada namanya relokasi satwa, kita cek dulu aklimatasinya, stresnya seperti apa si satwa tersebut, Pak. Nah, jadi sementara seperti itu dulu dia sih. Kalau nanti ke depannya sih untuk infrastruktur penunjang ini udah disiapkan yang waktu Prof blueprintnya kemarin ya, Pak. Mas Yandi, ini kan sudah mulai orang mungkin ingin masuk ya. Iya. Ini kan dipromosikan ya. Yang masuk sekarang ada itu dari mana saja? Kalau secara langsung Pak, saat ini memang kita belum buka untuk umum ya Pak. Ya. Tapi kalau misalkan ini dari universitas terdekat, dari Universitas Lambung Mangkurat, itu kita membuka terkait mahasiswa magang di sini. Artinya sifatnya pendidikan, penelitian. Ya. Terus paling dinas-dinas terdekat. Itu yang kedua, yang ketiganya juga kalau misalnya kita sementara ini kalau misalkan ada kegiatan dari pihak internal kita sendiri pun kita kadang-kadang kegiatan di pusat di sini, Pak. Kemarin juga ada kegiatan dari kunjungan anak-anak sekolah. Ya, bagus. Prof, jadi harapannya juga ekosistem ini juga bisa jadi sarana pendidikan konservasi untuk baru siap itu generasi muda gitu. Jadi kalau dulu kita sama Mbak siapa yang dari Kalimantan yang putih-putih tuh, inginnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, anak-anak sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi supaya tarik ke sini supaya dia mengerti dari awal gitu ya, misalnya ya. Karena bagaimanapun juga konservasi ini mesti seimbang dengan masyarakat sekitar ya Pak. Harus. Iya, karena buat kami mungkin Pak Prof yang pernah ngajarkan ke kami seperti apa, ekowisata ini mesti bagaimanapun meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Harus. Ya Pak ya. Kita berikan tepuk tangan dong ini. Luar biasa. Ekowisata menaikkan ini kawan-kawan ekonomi masyarakat sekitar, sosial dan ekonomi masyarakat. Betul, Pak. Dengan cara apa itu? Jadi salah satu cara kami saat ini adalah pemberdayaan masyarakat, Pak. Pemberdayaan masyarakat. Jadi ke depannya ekowisata ini kan nanti akan dibuka untuk umum. Sebagai mungkin harapan kami ya ke depannya, ekowisata ini menjadi destinasi wisata khususnya di Kabupaten Tapin dan Kalimantan Selatan. Wow, luar biasa. Ini cita-cita kami yang sebenarnya Pak Ento. Jadi salah satu penunjang persiapan dari kami adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar di kawasan ekowisata Bekantan. Terutama cenderamata mungkin khas dari Kabupaten Tapin, misalkan jenis-jenis purun seperti apa. Jadi ada kerajinan purun, itu salah satu yang kami persiapkan saat ini, Pak. Banyak sekali rumput purun di sini. Iya, jadi kalau bisa kita manfaatkan untuk masyarakat sekitar, jadi orang akan berpikirnya seperti ini. Barang ini tidak bisa terpakai, ternyata ada gunanya. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat tadi. Mungkin salah satu yang akan kami iniin adalah pemberdayaan perempuannya terlebih dahulu. Perempuan? Jadi ibu-ibu itu salah satu perempuan ini jadi bisa menghasilkan pendapatan. Saya mau nanya nih sebelum dilanjutkannya soal perempuan, ibu-ibu, namanya gender. Kenapa tujuannya kepada ibu-ibu ya? Jadi gini Pak, kenapa kami ngambil ke perempuan Pak? Ibu-ibu perempuan ini kan banyak aktivitasnya di rumah ya Pak. Jadi dari aktivitas di rumah tersebut mereka bisa menghasilkan pendapatan untuk penambahan pendapatan suami. Itu dia. Jadi mereka bisa bekerja sambil bisa mengasuh anak, bisa kegiatan rumah tangga. Dari rumah. Gitu. Dan jadi persiapannya nanti dari kami itu kan mereka masyarakat sekitar ini Pak yang di Kejadian Purun ini, mereka udah bisa gitu loh secara turun-temurun bisa membuat kerajinan purun Pak. Cuman mungkin dari kualitas pembuatannya itu yang akan sedikit berkurang. Jadi mungkin akan kita tingkatkan lagi kualitas. Jadi salah satunya dengan cara pelatihan. Nah, dari segi manajemen satwa liar, ada burung, ada binatang melata, ular, mungkin buaya di sini juga ya. Ada apa namanya kayak komodo itu, biawak. Kemudian juga ada permonyetan di sini. Itu yang kita lihat sebagai totali adalah suatu ekosistem satwa liar.
bagaimana itu nantinya masuk dalam sistem organisasi kawasan ekowisata di sini. Apakah hanya bekantan saja atau mereka diberikan penjelasan mengenai burung, mengenai monyet yang lain, mengenai biawak, mengenai ular, gimana ceritanya Mas Catur? Kalau dari kami Prof, selain ikonnya kan bekantan memang. Ikon bekantan pasti. Memang dari harapan kami ke depannya adalah pola pengelolaannya adalah terutama terkait atraksi satwa dan pengalaman experience di Gambut. Jadi atraksi satwa adalah dengan melihat jenis-jenis yang lain, itu harapannya juga mengedukasi juga bagi pengunjung. Karena misalkan di sini ada beberapa jenis burung, mungkin bisa kita kembangkan lagi untuk spot bird watching dan lain-lain di sini mungkin nantinya sebagai salah satu opsi wahana, katakanlah seperti itu untuk opsi. Ya, jadi ini kawan-kawan semua. Jadi semua dengan atraksi tadi itu jangan salah tangkap ini. Ya. Bukan didorong untuk beratraksi, didorong enggak. Ya enggak. Kebun binatang dipaksaan itu. Supaya monyetnya berjoget kan itu kan. Ini enggak gitu ya. Adalah yang disebut dengan perilaku alam. Kan gitu kan? Seadanya saja. Jadi yang penting kita menunjukkan bahwa ini barang ini bekantan atau satwa lain ada di sini dan kita mengamankan habitatnya, dan itu untuk pendidikan biologi, pendidikan ekologi yang harus dipahami sejak taman kanak-kanak. Misalkan gitu kan? Sedini ya Prof. Sedini supaya cinta. Kalau kita di Amerika itu anak kecil sudah mulai itu. Mereka masuk ke sana, biarin aja sama ibu bapaknya kan. Tarik kupu-kupu, mama kupu-kupu, biar aja. Nah, kita seperti itu inginnya. Ya. Ibu Yud inginnya seperti itu. Jadi saya kira ini kawan-kawan semua, kalau saya secara pribadi ya, Dani ya, Mas Jenny, Mas Catur, saya merasa, dan kawan-kawan semua ya, inilah hasil jeripayah kita semua. Walaupun dulu susah, setengah mati kita susah, melawan kebakaran, melawan keyakinan daripada government, yaitu kabupaten kan. Tetapi kita terus akhirnya kita diakui dan kita bisa kerjasama walaupun masih belum tuntas ya. Artinya jalan masih belum selesai. Makanya kalau bisa, Jenny, besok bisakah saya ketemu sama Pak Bupati gitu. Maksud saya bukan hanya kita sudah jalan, tetapi kedepannya gimana? Karena ini orang pengen melihat. Jadi ada keponakan, ada para profesor yang di Universitas Unlam itu mengatakan bahwa gimana tinggal dikembangkan jaringan jalan yang belum ada katanya Mas. Nah ini kan peran bupati kan gitu kan. Nah ini harus gencar lagi nih anunya nih, pendekatan ke bupati. Saya gitu. Dan nih gimana lagi berarti? Berarti perlu ada dukungan semua pihak Bapak ya. Harus ada. Jadi tidak hanya dari perusahaan itu sendiri dan pengelola di sini, tapi juga universitas lokal, Pemda, dan juga masyarakat. Tadi kita sebut community, ya itu harus saling merangkul untuk mengembangkan atau mendukung dari konservasi bekantan ini sendiri gitu ya. Ya, dan bukan hanya triple helix ya, government lokal, kemudian universitas, pengusaha, juga private sector yang punya, tidak semua private sector yang kita bisa membangun awareness dan sebagainya. Kadang-kadang juga pedit ya. Industri filantropi. Namanya filantropi kan itu. Termasuk juga dua yang penting yang lain, yaitu LSM lain dan media massa. Jadi ujungnya adalah pentahelix. Itu harus kita bangun tuh, Mas Tani sama Mas itu ya. Harus deketin terus. Wartawan suruh masuk. Dulu kan pernah gitu kita kan, suruh ngomong di sini, suruh diskusi. Masyarakat suruh datang ke sini, ngomong, diskusi. LSM lain datang ke sini, diskusi. Kira-kira begitu. Kita ingin dukungan semuanya. Betul. Gitu kan. Gitu Dan. Luar biasa ini. Berarti bukan hanya di dalam saja nih ya, tapi kita sudah membangun jejaring, membangun networking untuk tujuannya terkait konservasi ekosistem dari rawa gelam ini dan juga bekantan, dan mungkin tidak hanya jadi di Tapin saja, tapi menjadi role model untuk di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan secara keseluruhan seperti itu. Betul. Ya. Dan dari Prof. Ali Kodra dan Mas Jenny dan Mas Catur, apa nih harapan ke depannya gitu terkait konservasinya dari bekantan itu sendiri dan ekowisata sendiri itu harapannya ke depan bagaimana? Mungkin dari Prof. Ali Kodra? Ya. Mungkin
Mas Catur sejak masuk kuliah tingkat 1 di biologi. Mungkin sudah dikenalkan istilah konservasi. Iya, Pak. Dan ini ketika tingkat 1 juga sama. Mas Jenny ketika kenal dengan saya jewer konservasi. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu konservasi ada 3. Melindungi, melestarikan, sama memanfaatkan. Kita soal melindungi kawan-kawan sama pencinta alam oleh pemerintah itu luar biasa. Secara total di Indonesia kita punya sekitar hampir berapa juta hektar tadi? Hampir 30 juta hektar. Jadi, luar biasa itu. Jadi artinya berhasillah government, pemerintah untuk mendorong untuk, tetapi itu baru existing kawasan. Kita ingin mencari duit dari situ. Komersialisasi biodiversity. Iya, bisa dalam bentuk ekowisata. Bisa dalam bentuk bioprospeksi. Dan ya kita ke sana arahnya. Jadi komersial. Makanya wajib nih Mas Catur untuk melihat apa namanya itu podcast kita tuh wajib. Wajib sekali. Karena dengan 23 sekarang sampai sekarang adalah kita memerdekakan urusan bagaimana kita tuh bisa sayang sama binatang. Bagaimana melindungi alam. Saya mendorong seorang pengusaha yang berhasil di dunia ini, di Indonesia, bagaimana kita mengatakan, ayo dunia, kita berhasil loh. Jadi saya harus mengatakan di depan. Jadi saya sendiri dengan kawan-kawan ini, orang-orang muda ini adalah, orang lain biarlah ribut-ribut soal politik. Ya. Tetapi kita menyongsong bahwa kita siap, concern kepada Bekantan, sehingga nanti siapapun Bapak Presidennya, siapapun menterinya, ini loh kita sudah begini. Dan gitu kan. Dan setiap saat saya kesini kawan-kawan, itu selalu minta izin kepada menterinya. Kemarin kebetulan ada Menteri Sarwono almarhum meninggal, kita berduka cita. Tetapi kebetulan ketika ketemu sama Ibu Menteri, saya bilang, Bu, saya mau ke Kalimantan. Jadi selalu melapor ini ya, selalu melapor. Dan juga kepada Ibu Yud ya, kami juga melapor kemarin bahwa kami ada di lapangan. Nah sehingga Ibu kepengen agar supaya kapan-kapan sama-sama katanya kita fasilitasi aja nanti. Saya kira, dan posisinya ini adalah menggembirakan. Tapi tadi ancamannya tinggi sekali loh. Hati-hati. Karena sebentar lagi kita itu akan menghadapi yang namanya musim kering yang luar biasa ini kawan-kawan. Namanya El Nino. Ya? El Nino. El Nino. Kering. Mungkin 2 bulan, mungkin 6 bulan. Itu terjadi apa musuh kita adalah kebakaran hutan. Betul. Kalau kebakaran hutan, jangan sampai terjadi seperti tahun berapa itu? 2015. Habis semua sehingga meranalah spesies, sehingga Bekantan dari mulai 250 loh, 58 atau 53 ya, sampai 0. Saya sendiri nangis di sini terus terang aja saat itu. Gitu, Dani. Baik. Itu dari sisi Alikodra. Bagaimana dari Mas Jenny dan Mas Catur sebagai manajemen di sini, sebagai pengelola dari kawasan ekowisata Bekantan ini, untuk harapan kedepannya, untuk upaya-upaya apa nih kedepannya yang akan dilakukan oleh pengelola seperti itu? Jenny atau Saldu? Silakan aja. Siapa aja, siap. Silakan Mas. Mas Jenny. Gini, yang mungkin udah saya sampaikan tadi ya Pak. Bagaimana kawasan ekowisata Bekantan ini, harapan saya adalah salah satunya adalah bagaimana jadi destinasi wisata di Kabupaten Tapin dan Kalimantan Selatan khususnya. Itu yang pertama saya harapkan. Juga kawasan ini sebagai pusat pendidikan, gitu loh, pendidikan konservasi terutama, itu harapan saya sebenarnya. Dan bagaimana juga kawasan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dan itu yang harapan saya sebenarnya. Jadi pusat kegiatan konservasi ada di sini untuk pendidikannya, ekonomi masyarakat juga ada di sini. Jadi berkesinambungan semuanya, itu harapan saya. Dan yang paling penting adalah Bekantan dan satwa lain yang ada di sekitar sini betah tinggal di sini dan tidak ralit. Yang paling penting berdoa Bekantannya adalah betah. Orangnya harus betah. Catur harus betah, Jenny harus betah, dan semuanya kawan-kawan harus betah. Karena tergantung daripada kita semua kan gitu kan. Dan saya dilupakan. Betah itu artinya apa? Cukup kesehatan. Benar kan? Betul. Cukup makan. Kan gitu kan? Cukup keluarganya sehat. Cukup penerangan lighting. Itu harus diperhatikan. Kan gitu kan? Insya Allah ya. Satu perjuangkan semuanya itu. Dan itu semua berjalan berlandaskan hati kita. Gitu. Hati. Karena kita ini semuanya bisa belajar dari alam sebenarnya. Iya betul. Jadi
bagaimana kita melihat alam ini buat saya di suatu kepuasan sebenarnya, walaupun bisa yang mungkin Bapak pernah bilang tadi, dari kita kebakaran hebat, pohon pun tidak ada sama sekali, satwa pun tidak ada sama sekali, walaupun secara berapa ini udah mulai muncul kembali, udah bisa kelihatan hijau, secara kepuasan batin saya puas Pak. Puas ya? Puas Pak, alhamdulillah, cuman memang masih perlu banyak perbaikan kita. Iya, jadi Mas Catur, ini kawan-kawan semua, puas itu adalah 3 tujuan tadi. 1 adalah kecukupan makanan, pangan. Jadi jangan sampai kelaparan. Kecukupan kesehatan. Jadi harus ada stok obat-obatan di sinilah. Ini jauh ya. Kecukupan sinar, lighting ya, namanya. Dan saya kira kita harus lampu di sini jangan pakai diesel nantinya. Pakai tenaga surya. Malu kalau kita pakai diesel. Ya. Masih juga nggak malu dong. Harus pakai surya, banyak sinar. Saya kira itu yang kita ke depannya. Setuju nggak nih kawan-kawan? Luar biasa ini. Jadi kita kompak ya. Baik sekali ini. Saya kira itu saya sangat salut sekali kepada terutama kepada ya almarhum Pak Suharya. Pada buyut ya, juga kepada putranya yang sudah almarhum. Saya kira ini adalah satu hasil jeripaya yang luar biasa. Saya mulai dengan buyut itu adalah jatuh bangun di sini, jalan ini masih merintis ya Prof ya. Merintis, kalau berdiri itu jatuh saya. Bener nggak? Sampai di sini nih, di tanggul-tanggul nih. Dan itu ya kita harus begitu kan gitu kan. Ya ini tinggal enaknya saja. Dan kalian tinggal nikmat lihat kan. Tetapi awalnya itu bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada Pemda. Jadi Om Kang Jenny sama Mas Catur jangan lupa tuh ke Pemda ya. Siapapun Pemdanya, ucapan terima kasih, minta dukungan lagi, tunjukkan perencanaannya. Karena tadi janjinya Mas Jenny, ini adalah untuk masyarakat. Betul. Dan nantinya ini adalah akan dikelola oleh Pemda nantinya. Kedepannya kan gitu kan. Jadi ini sebagai hasil daripada ini yang di Pemda yang kelola. Betul. Karena kita ini sudah selesai nanti 30 tahun kemudian sudah selesai kan gitu kan gitu kan. Jadi kita harus hati-hati sekali sama Pemda, minta tolong sekali agar supaya ini menjadi kerjasama dengan Pemda tadi. Ya Jen? Luar biasa ini. Mungkin dari Mas Catur nih untuk harapannya bagaimana nih? Jadi kalau saya sendiri adalah bersama tim di sini, gitu Prof. Kami juga coba menganalisa dengan existing data yang ada sekarang, terutama terkait pengelolaan satwa liarnya. Jadi restorasi habitat itu memang prioritas kami untuk nomor 1 ya. Saya setuju sekali karena satwa liar sangat tergantung daripada habitat. Air, kemudian tumbuhan bawah, menengah, atas supaya dia bisa berayun-ayun dan sebagainya. Jadi memang tugas saya ini adalah bagaimana caranya mengembalikan walaupun tidak 100% dari sebelum kebakaran sehingga bisa lebih layak dan memang bisa cukup ideal untuk menampung dengan jumlah tertentu satwa liar yang ada di sini gitu sih. Kemudian terkait masyarakatnya kami juga apa yang seperti sudah disampaikan Mas Jenny tadi juga masyarakat harus ada manfaat. Jadi di proses restorasi habitat ini juga kami punya sekitar 14 orang staf lokal ring 1 gitu Prof. Jadi memang dengan masyarakat. Jadi harapannya dengan pelibatan masyarakat di proses kegiatan restorasi ini harapannya secara instan juga menjadi sumber tambahan pendapatan. Secara jangka pendek. Kemudian harapannya nanti mereka juga ada rasa memiliki terkait ekowisata. Akhirnya dia partisipasi, ikut menjaga, karena ada penghasilan dari situ. Misalnya dibangun yang namanya homestay di sini kan, dibangun kerajinan tadi. Sudah kita bina sama Om Jenny ini, yang dulu yang bikin kerajinan rakyat itu, tinggal diteruskan aja saya kira. Tapi tolong harus kerjasama sama Pemda, karena kita nggak ada apa-apanya kalau nggak dengan Pemda gitu, harus sama-sama itu. Luar biasa nih ya. Tadi untuk ekowisata Bekantan ini pertama untuk melestarikan dan melindungi biodiversity-nya. Kedua terkait meningkatkan penghasilan masyarakat baik jangka pendek maupun kedepannya. Dan juga kita melibatkan pemerintah yang mungkin tadi Prof sampaikan. Universitas juga. Ya betul, universitas juga. Dan ini mungkin bisa kedepannya bisa jadi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapin juga.
Dan jangka depannya lagi mungkin bisa di destinasi wisata utama nih di Kalimantan Selatan. Ya paling tidak utama lah. Iya. Paling tidak mulailah ada percontohan. Role model. Bagaimana caranya melindungi dan melestarikan bekantan. Betul. Karena kalau utama nanti kita terlalu berjanji tinggi-tinggi kepada masyarakat ya. Baik. Yang penting kita kelola dengan baik. Ya. Yang menentukan utama itu Allah nantinya kan. Atau destinasi favorit Pak, destinasi favorit di Tapin maupun di Kalimantan Selatan ketika mau bekantan, kita ke Tapin, lokasi ini seperti Bekantan, itu. Tapin. Dan itu kan semua akan menikmati manfaatnya, termasuk bekantan itu sendiri seperti itu. Baik, untuk sesi on the spot ini di Kalimantan Selatan di kawasan ekowisata Bekantan Tapin ini, mungkin waktu sudah panas sih Prof ya. Oh, udah kepanasan mulai. Sudah mulai kepanasan seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin terima kasih Prof Ali Kodra, Mas Denny, Mas Catur. Semoga teman-teman semua di sini saling merangkul untuk konservasi bekantan. Saling bekerja sama lah. Kalau merangkul itu nanti susah dan. Merangkul saja. Merangkul saya tidak cukup Prof, tapi saling bekerja sama seperti itu ya. Untuk konservasi bekantan, untuk ekowisatanya itu sendiri seperti itu. Cukup sekian dari Hadi Ali Kodra Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Salam konservasi. Insyaallah. Wisata asik, ekowisata asik, ekowisata luar biasa, ekowisata dahsyat.